contoh yang dilakukan itu adalah merupakan karya, inovasi, lomba baik yang merupakan kreativitas guru dan juga siswa, dan kami dengan segala macam keterbatasannya mencoba untuk memanfaatkan positif-positif yang ada Bapak Ibu. Pertama, untuk masuk dari framework numerasi dalam pembelajaran Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur juga, ada konten, konteks, dan juga proses. Kontennya ini fokus kepada apa yang dipelajari dari sisi numerasi Bapak Ibu ya, beragam macam pengetahuan matematis yang sudah disampaikan tadi. Konteksnya, kami juga membuat pembelajarannya itu kontekstual, dekat gitu ya, kehidupan sehari-hari, budaya, sains, dan lain sebagainya, dan bagaimana proses numerasinya gitu, dilakukan perumusan, menghitung, atau bahkan memahami hasilnya. Dan berikut beberapa contoh yang dilakukan oleh guru-guru kami Bapak Ibu. Bu Dewi Yunianti nih, ada aktivitas memancing ikan Bapak Ibu. Kontennya anak-anak di sana di kelas 1 itu melakukan perhitungan jumlah ikan Bapak Ibu dan melakukan pengelompokan klasifikasi dari warna ikan. Konteksnya Bapak Ibu karena di Pali itu ada sagarurung, konteksnya ada kekayaan ikan juga lumayan banyak gitu. Jadi bentuknya permainan. Dan di sana juga terdapat lingkungan numerasi yang sudah dilakukan, diakomodir oleh Bu Dewi itu, karena memformulasikan anak-anak mengenali dan menghitung ikan yang ditangkap, mengelompokkan ikan berdasarkan warna, dan anak-anak juga bisa menginterpretasikan. Kemudian kita jumpa juga dengan Bu Andriani. Ini dalam konteks pelajaran bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi kebetulan ada komik digital yang dibuat oleh ibu anak siswa kelas 6 SD gitu, yang diajarkan pada saat membaca nyaring. Di sana ikan serandang Bapak Ibu salah satu ikan khas Kabupaten Pali, dan ada ukurannya juga di sana, dan juga kemudian Ibu Andriani membawa beberapa ikan contoh langsung gitu. Jadi anak-anak bisa membandingkan. Kebetulan ini video yang direkam oleh tim Pautpedia, Direktorat PAUD kemarin di sekolah terkait transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kemudian kita juga berjumpa dengan Bu Zulasmi, guru kelas 6. Pembelajaran jumputan Bapak Ibu, konteksnya anak-anak di sana mengenal simetri dan geometri di sana, seni batik jumputan, prosesnya anak-anak mengenali, merencanakan pola simetris, kemudian juga menerapkan teknik jumputan, dan akhirnya siswa juga bisa menginterpretasikan evaluasi pola yang telah mereka buat gitu ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu juga akan berjumpa dengan Pak Rido nih di PJOK gitu ya. Anak-anak belajar geometri pengukuran panjang, lebar, luas, lapangan, sangat dekat dengan anak-anak. Kemudian mereka juga akan mengukur gitu ya. Jadi bukan hanya konteks di pembelajaran spesifik yang tertentu gitu ya. Karena seperti yang tadi Pak Direktur juga sampaikan, kalau numerasi ini sangat dekat dengan anak-anak gitu ya, kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada domino pecahan. Permainan sederhana Bapak Ibu mengenali, membandingkan, dan juga mengurutkan pecahan. Modifikasi dari permainan domino, anak-anak memformulasikan, menggunakan dengan cara membanding, mengurutkan, mencocokkan pecahan dalam bentuk permainan, dan juga mereka bisa menginterpretasikan. Saya coba untuk refleksi dulu nih sama-sama dengan Bapak Ibu dari 5 contoh konten, konteks, dan proses yang sudah saya sampaikan. Kira-kira Bapak Ibu boleh dijawab di kolom chat, aktivitas pembelajaran numerasi mana yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam waktu dekat. Boleh pilih dari lebih dari satu Bapak Ibu. Silakan, saya beri waktu mungkin 10 detik kali ya. Boleh mengisi Bapak Ibu, kira-kira aktivitas mana yang kira-kira bisa dilakukan sesegera mungkin di kelasnya, di sekolahnya masing-masing Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu di kolom chat bantu jawab pertanyaannya berdasarkan pengalaman dan analisa Bapak Ibu masing-masing. Saya izin lanjut ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua saya coba untuk menggali secara lebih besar Bapak Ibu. Tadi kan mikro, ini yang makronya. Saya percaya Bapak Ibu lingkungan sekolah bernumerasi ini ada 3 level. Dari sisi sarana prasarana, inovasi, dan juga aktor yang terlibat. Jadi di SD Negeri 17 Talangubi kami masih belajar Bapak Ibu. Kami memanfaatkan aset yang ada. Kemudian juga ada pengalokasian khusus untuk penyediaan media pembelajaran dari dana BOS, APBN maupun APBD. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lomba yang menang, guru-gurunya itu biasanya mereka dengan sukarela menginventarisir gitu ya kebutuhan-kebutuhan lainnya, atau bahkan ada guru-guru misalnya duit sertifikasinya cair, mereka membeli bahan-bahan yang berkepentingan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti fokus pada inovasi pembelajaran, kami sangat mengutamakan eksplorasi konteks lokal,
beragam karya board game yang ada, kemudian pemanfaatan Chromebook juga, ada STEM innovation dan juga unlock coding. Dan aktor-aktor yang terlibat, kami libatkan guru tamu, bentuknya ini ada guru-guru yang teknis gitu ya, expert yang dari luar, yang pro bono Bapak Ibu, secara virtual maupun tatap langsung, orang tua yang hadir juga, ada tutor sebaya melalui duta literasi numerasi dan juga komunitas belajar. Kita go through satu-satu Bapak Ibu. Pertama, saya ingin memperkenalkan salah satu karya inovasi dari Bu Sepriani, guru kelas 6, melalui monopoli literasi numerasi. Ini bentuknya board game Bapak Ibu, papan, kemudian pertanyaannya terbuka, bukan satu jawaban benar dan salah gitu. Misalnya penjumlahan angka 10 itu bisa jumlahnya berapa gitu, bisa 5 tambah 5, 8 tambah 2, 8 tambah 1 tambah 1 dan sebagainya, seperti itu konteksnya. Tapi dengan kearifan lokal daerah Pali gitu, seperti mantang, penyedap karet, kebun sawit, kemudian juga bekarang dan lain sebagainya Bapak Ibu. Sangat kontekstual, sangat budaya dan kearifan lokal. Namanya Molinur Pali, monopoli literasi numerasi. Bapak Ibu bisa scan barcode-nya, nanti bisa Bapak Ibu juga adaptasi dan modifikasi sesuai konteks di kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Kemudian board game yang kedua yaitu Ular Tangga Petuali, petualangan belajar di Pali. Ini mendukung gerakan transisi potensi yang menyenangkan. Jadi anak-anak di kelas 1-2 itu belajar melalui ular tangga Bapak Ibu terkait kearifan lokal. Kemudian juga kalau Bapak Ibu amati itu angkanya, angka 1 itu tidak terlihat gitu ya, angka 12 itu tidak ada juga. Secara tidak langsung pada saat anak lempar dadunya mereka bermain dan sekaligus juga ada aktivitas yang kontennya fokus kepada numerasi juga gitu Bapak Ibu. Board game kontekstual dengan budaya kearifan lokal. Yang warna jingga itu fokus pengembangan 6 kemampuan dasar fondasi anak. Yang warna hijau itu kearifan lokal yang ada di Pali Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu juga scan barcode-nya, nanti ada template desainnya yang Bapak Ibu bisa juga modifikasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Board game-nya ada 2 tadi, Molinur dan juga Petuali. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, STEM innovation. Ini pembelajaran mendalam yang fokusnya kepada project based learning. Jadi anak-anak mencoba untuk melakukan dan mengimplementasikan pengetahuan matematisnya melalui ragam project-project gitu yang sangat dekat dengan anak atas dasar keresahan dan masalah yang ada mereka amati gitu ya. Mereka observasi, mereka menanya, mereka membandingkan dan sebagainya. Bapak Ibu juga boleh scan barcode-nya, ada kurang lebih 9 video yang sudah kami produksi hasil karya anak terkait bagaimana kemampuan mereka melakukan STEM inovasi tersebut Bapak Ibu. Kalau memungkinkan sebenarnya ada videonya, tapi sepertinya waktunya terbatas, saya coba izin skip dulu Bapak Ibu. Video solar panel, bagaimana anak-anak merakit perahu dari panel surya dengan membandingkan sudut panelnya Bapak Ibu. Kalau misalnya 30 derajat, 45 derajat, 50 derajat, bagaimana kecepatan RPM, rotasi per menitnya dan rotasi per detiknya, bagaimana gitu ya kecepatan si perahu solar panelnya. Kemudian ini juga Bapak Ibu melalui sedotan, ada Straw Bridge Challenge namanya, membuat jembatan, miniatur jembatan melalui sedotan Bapak Ibu. Kebetulan ini ada kompetisinya kemarin oleh ISS, Indonesia Science Society, dan juga Semiotic in Science di Bandung. Kebetulan kemarin kami mengirim 2 tim anak lomba di Bandung Bapak Ibu. Anak-anak mendesain, mengukur dengan membuat jembatan diukur Bapak Ibu dengan 50 sedotan gitu. Jadi yang kompetisinya yang menang adalah yang buat jembatan paling ringan, tapi nanti akan diuji coba dengan yang paling berat Bapak Ibu. Jadi jembatan teringan yang akan menang dan juga jembatan yang mampu menahan beban paling berat Bapak Ibu melalui sedotan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu melalui pelibatan orang tua juga, ini kebetulan ada Bu Disti juga itu pada saat sekolah magang, ada life skill competence kami melibatkan Bapak Ibu. Anak-anak secara tidak langsung pada saat belajar melipat baju, mereka juga belajar tuh, setengah yang dilipat gitu ya. Bungkus kado ada bagian seperempatnya dan lain sebagainya. Ini fotonya foto mendesain konstruksi sebagai guru tamu, itu yang jadi pengajar Bapak Ibu didamping oleh guru ya. Jadi ada video-video bagaimana melibatkan orang tua juga untuk membantu mengedukasi pembelajaran di anak gitu.
Kemudian kami juga melakukan workshop, Bapak Ibu, workshop numerasi berbagi melalui komunitas belajar. Ini ada videonya, bentuknya sangat andragogi, guru-guru dilatih belajar konsepnya, melalui peer teaching juga mereka berlatih mengajar, dan konsep-konsep lainnya Bapak Ibu. Ada videonya, mungkin saya skip dulu. Dan selanjutnya juga, ini yang baru dilakukan juga oleh guru PAI, guru agama Islam Bapak Ibu, untuk kebetulan ini konteksnya kemarin pesantren Ramadan. Jadi ada game paper base gitu yang di print out bentuknya coding Bapak Ibu, tapi unplug gitu ya, non teknologi gitu, dengan konteks hijaiyah, kemudian juga sholat dan lain sebagainya gitu. Jadi salah satu inovasi juga yang dilakukan oleh guru agama Islam yang ada di SMB Guru 17 Talang Ubi. Bapak Ibu bisa scan barcode-nya, silakan diunduh ataupun mau dimodifikasi juga silakan terkait Islamic Unplug coding-nya. Selain unplug coding, kami juga kebetulan ada kelas game design pakai Scratch Bapak Ibu. Anak-anak mendesain gamenya sendiri. Secara tidak langsung pada saat belajar Scratch itu mereka mempelajari pengetahuan matematis Bapak Ibu, karena ada sequence, ada looping, ada pengulangan beberapa kali gitu. Jadi anak-anak belajar digital skills, anak-anak di sana mempelajari apa yang harus mereka rancang, dan ini juga salah satu project untuk pemanfaatan Chromebook yang ada di sekolah berbantuan gitu ya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, alhamdulillah secara segala macam usaha dampaknya signifikan kepada sekolah kami gitu ya. Salah satunya bukan hanya di level rapor pendidikan, kami juga mendapatkan beberapa penghargaan di Balitbangda, kemudian Kemdikdasmen, kemudian dapat kandidat sekolah rujukan Google, dan mengikuti berbagai macam lomba dari level kabupaten hingga internasional Bapak Ibu. Alhamdulillah dapat dukungan yang luar biasa dari berbagai macam pihak. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau terburu-buru. Back to you Pak Bas. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Akbar. Terima kasih sekali lagi. Tapi sebelum itu Pak Akbar mohon izin seperti narasumber pertama, mohon dibuatkan satu pertanyaan untuk kita tujukan kepada peserta di channel YouTube. Silakan Pak Akbar. Pertanyaannya tadi ada inovasi pembelajaran board game Bapak Ibu ya. Papan yang monopoli sama ular tangga. Boleh tuliskan deh Bapak Ibu. Nama papan monopolinya dan ular tangga. Bu Disti boleh jawab Bu Disti. Terima kasih. Saya yang dapat nanti ya. Bu Disti dapat kuncinya sudah. Terima kasih Pak Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jawab pertanyaan dari narasumber kedua. Bagi peserta di channel YouTube ya, kami berikan kesempatan, nanti tim kami akan merekap tanggapan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini lebih kurang 15 menit maksimal. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menggali informasi lebih dalam lagi terkait dengan numerasi di satuan pendidikan. Silakan, ada yang ingin bertanya, silakan resen. Pertama ini Pak Agus Saipudin ya. Kami 3 ya, identifikasi 3. Pak Saipudin pertama, kemudian siapa tadi yang kedua ya? Khairil ya. Mohon bantuan tadi Pak Akbar. Terima kasih. Saya Agus Saipudin dari SMK Negeri 2 Banyumas, Jawa Tengah. Izin bertanya untuk kedua narasumber. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan, luar biasa, sangat menginspirasi. Tetapi saya punya ganjalan yang mohon untuk diberikan jawaban lebih baik, terutama tipsnya. Yaitu kita sadar betul bahwa pembelajaran sekarang eranya sudah harus kontekstual. Bukan hanya di pelajaran matematika, tapi semua mata pelajaran. Termasuk kami di guru kejuruan atau guru produktif di SMK. Tetapi permasalahannya adalah ketika kita memperhatikan capaian pembelajaran misalnya, itu ada capaian pembelajaran yang sifatnya misalnya itu hard skill betul-betul keterampilan. Itu untuk yang pelajaran kejuruan kami Pak. Artinya kadang kita kesulitan untuk menempelkan numerasinya itu di sisi mana ini. Itu di guru kejuruan kadang kayak begitu. Untuk yang sifatnya keterampilan hard skill yang
bahasa kasarannya membutuhkan pembiasaan, bukan matematis. Nah, misalnya di soldering lah, penyolderan kalau di elektronika jurusan saya. Nah, kemudian yang untuk guru-guru umum pernah diskusi, terutama untuk guru-guru matematika, Bapak narasumber, guru matematika sekarang di SMK itu adalah pelajaran kejuruan. Tetapi buku referensi matematika yang sesuai dengan program keahlian masing-masing itu sangat minim, sehingga guru harusnya memaksakan, dikondisikan harus pembelajarannya kontekstual terkait dengan kejuruannya. Misalnya guru matematika di teknik elektronika diminta untuk matematikanya terkait dengan teknik elektronika, tetapi dilihat dari CP-nya mereka kesulitan untuk membawa ke sana. Kemudian menanyakan kami ke guru kejuruan itu elektronika misalnya terkait dengan pembelajaran di pelajaran apapun itu, misalnya di aljabar atau di mana, itu yang kayak apa ya Pak, kayak begitu. Dan kitanya juga ikut bingung Pak, coba googling juga nyari referensinya sangat sedikit Pak. Maka untuk yang kayak begini bagaimana langkah-langkah kita, karena bagaimanapun juga kami sadar ya pelajaran matematika kejuruan ya harusnya memang kontekstual yang mendukung pembelajaran kejuruan itu, tetapi referensi yang terbatas, kemudian langkahnya bagaimana. Dua itu aja Pak, terima kasih. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggapi dulu ya, mungkin langsung. Ini ke Pak siapa nih, karena ditanyakan untuk dua narasumber tadi katanya. Silakan dua-duanya Pak. Dua-duanya ya. Dari dua-duanya Ji. Boleh, silakan Pak Sumardiono dulu mungkin. Silakan Saya Pak. Dulu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi tadi yang bertanya Pak Agus Saifuddin ya? Ji, betul Pak. Ya. Oh, J, dari SMKN 2 Banyumas. Ya, ini persoalan klasik Pak, seperti itu. Dari dulu juga pertanyaan sama, begitu ya. Tapi memang saya ingin mencoba merefleksi apa yang disampaikan ke saya dari seorang rekan. Kebetulan beliau itu dosen di salah satu universitas swasta di Solo, begitu. Ya komplain sih, tahunya saya itu kan mendidik dulu, gitu. Komplainnya begini, mahasiswa yang masuk ke jurusan teknik begitu di sana itu menjumlah setengah tambah sepertiga nggak bisa katanya. Setengah ditambah sepertiga mungkin ya, bahasa nggak bisanya jawabannya 2/5 gitu. Setengah ditambah sepertiga, 1 tambah 1 2, 2 tambah 3 5 gitu kan. Nah, ini gimana bisa jalan kalau misalnya hubungan setengah tambah sepertiga itu misalnya untuk menyambung kayu dalam ukuran sentimeter semacam yang, tentu nggak jalan kan, pengetahuan dasar sekali. Ini persoalan pelik memang. Pertama karena biasanya, mohon maaf ini, anak-anak yang masuk ke SMK itu punya keterbatasan dalam pemahaman matematik. Nah, karena itu juga sesuai dengan prodi produktifnya itu atau adaptif ya, matematika ini harus diformulasikan sedemikian rupa, bukan berorientasi pada teori matematiknya, kecuali yang pengetahuan dasar tadi. Itu tadi kan saya bilang dasar. Kalau sudah di SMK kan bukan dasar lagi Pak. Seharusnya sudah masuk situ dasar nggak perlu gitu ya. Tapi kenyataannya masih ada mungkin ya. Nah, yang kedua ini harusnya adaptif, benar-benar adaptif, sehingga mungkin kalau saya tidak bisa membaca real ya permasalahan yang terjadi, mungkin asumsi saya ketika membaca CP capaian pembelajarannya itu, kemudian membaca teori matematikanya di kurikulum SMA misalnya begitu, terus dicari-cari relasinya, nggak nyambung itu sebenarnya, nggak nyambung. Seperti tadi saya katakan di numerasi, jangan kita berorientasi pada teori matematiknya, lalu kita cari kontekstualnya, nanti bisa keliru, begitu ya. Kecuali kalau jelas aplikasinya. Sebaliknya harus dilakukan, lihat kontekstualnya, ada matematika apa di sana, gitu, ya, ada matematika apa. Nah, ketika misalnya di jurusan elektronika yang menjadi ajang Bapak tadi ya, saya dengar itu elektronika di sana. Misalnya di teori Kirchhoff, ya, ada kan Kirchhoff Law itu kan. Itu terkait dengan penjumlahan, pecahan segala macam, udah diterapkan aja, konteksnya apa? Konteksnya tentang kelistrikan itu, gitu. Sehingga dalam konteks kelistrikan itu ada teori penjumlahan pecahan, kan gitu, ya, ada tentang rasional penyebut dan sebagainya. Jadi itu yang termasuk di situ. Jadi jangan dicampurkan misalnya di teori SMA ada teori di SMA misalnya teori matriks atau apa yang nggak jalan Pak, nggak nyambung. Saya pikir begitu. Ya, karena apa, matematika yang ada di SMK itu matematika adaptif, bukan matematika teoritis yang menjadi dasar anak-anak SMA itu bisa melanjutkan pendidikan keilmuan lebih lanjut, bukan. Jadi itu saja sedikit tanggapan saya. Ya, kecuali misalnya kalau anak-anak itu punya kemampuan lebih dalam cara berpikirnya, mungkin bisa ditambah
apa namanya istilahnya pengetahuan pengayaan mengenai teori matematikanya lebih lanjut. Saya kira begitu. Terima kasih, Pak. Dan tidak menjawab penuh ini. Silakan biar terbuka diskusi. Baik, terima kasih. Pak Akbar bisa menambahkan? Sebenarnya saya tidak cukup relate Pak Bastudin, karena kalau di SD pasti sangat kontekstual dan sangat dekat sekali gitu ya. PMRI-nya, pendidikan matematika realistiknya juga sangat sangat banyak gitu. Jadi mungkin saya belum bisa menanggapi lebih jauh Pak Bas. Mohon maaf Pak Agus juga. Tidak apa-apa, Pak. Memang PR besarnya adalah bagaimana matematika itu menjadi menarik dan menjadi betul-betul kontekstual, sehingga anak belajar dalam ilmu kejuruan pun bisa menerapkan itu ya Pak ya. PR besarnya kan itu ya Pak ya. Betul Pak. Kebetulan saya itu senang dengan matematika itu gara-gara teknik sipil Pak. Pertama masuk itu sebenarnya bukan teknik sipil, teknik melukis. Jadi mungkin Pak Agus Saipudin mungkin kenal namanya Pak Tino Sidin mungkin dulu. Ya, zamannya TVRI warna hitam putih televisi kita. Masih pakai sumber daya aki. Ya kan, Pak Tino Sidin. Ya saya sering melukis itu saya sampaikan ke beliau. Ya, ini dari sumber dunia. Lama-lama setelah SMP saya mulai tertarik dengan dunia penggaris dan jangka. Walaupun sebenarnya dunia matematik itu dunia yang agak lemah saya. Tapi dari sana saya bisa menyenangi matematik, mau berhitung dan seterusnya. Sehingga ini contoh pribadi saya bahwa konteks yang berguna bagi anak dengan belajar matematik itu bisa menumbuhkan minat dan kesenangan. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, kita masuk ke penanya kedua, Pak Khairul Mutakim ya. Mohon dibantu nih dibuka, Pak. Oke, sudah baik. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Terima kasih kepada BGTK Sumatera Selatan, kepada narasumber dan juga moderator ya. Gini Pak, dari mana Pak? Oh iya, saya dari SD Negeri Tata Alayung, Kabupaten Barito Pala dari Kalimantan Selatan Pak. Wow, dari Kalimantan. Silakan Pak. Begitu dengar buka link ya, lihat numerasi gitu saya sangat senang gitu, karena memang sejak SD saya suka sekali dengan matematika. Itu konsep di pikiran saya, numerasi itu adalah matematika. Nah itu Pak, gini aja saya teringat sih bagaimana sih menanamkan konsep kepada siswa bahwa numerasi itu bukan cuma untuk matematika gitu Pak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi supaya pembelajaran itu berjalan enak kayaknya di kelas. Jadi bukan kalau sudah numerasi hubungannya pasti ke matematika gitu ya. Itu maksud saya, bagaimana sih menanamkan konsepnya supaya tidak seperti itu lagi gitu. Jadi supaya pembelajaran lebih enjoy aja di kelas gitu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Akbar mungkin terkait dengan SD nih kayaknya. Ya benar Pak. Tapi kuncinya saya pelajari ya Pak. Kami refleksi, mendesain ya, merancang pembelajaran yang sangat kontekstual itu butuh usaha lebih Pak. Bukan yang hanya mengandalkan satu textbook atau bahkan satu referensi gitu. Saya refleksi pada saat mendampingi guru Bu Sepriani pada saat mengikuti lomba Jamboree GTK Pak, memilih matematika. Isunya pecahan Pak, anak-anak di kelas 6 masih sulit membedakan gitu ya pecahan dengan metode star rotasi, rotasi berputar gitu. Bu Sepri menyediakan untuk konsep matematika itu ada 4 rotasi yang berbeda Pak, 4 tempat yang berbeda ketika anak-anak dapat exposure pembelajaran pecahan dengan beragam gitu ya, memecah, ada teka-tekinya di sana, ada juga memotong kue di sana, juga ada Chromebooknya, ada aktivitas lainnya gitu ya, dengan untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa gitu ya. Profilnya beda, kebutuhan belajarnya beda, minatnya juga beda gitu. Jadi yang saya refleksikan paling utama itu Kak, dari gurunya sendiri gitu. Ada usaha lebih apa yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajarnya anak, kemudian kita akomodir tuh semuanya melalui keberagaman gitu ya, pembelajaran yang lebih kontekstual. Nanti saya coba kirim juga ya video pembelajaran bagaimana Bu Sepriani mengadakan pembelajaran diferensiasi untuk matematika pecahan gitu Pak. Mungkin saya jawabnya sampai di situ Pak Mas. Semoga menjawab Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Akbar. Pak Mariono mungkin mau nambahkan sedikit? Baik, terkait strateginya nih. Iya, itu yang namanya miskonsepsi Pak Khairi.
seperti yang saya sampaikan sejak awal itu, bahwa kadang orang berasumsi di numerasi itu semuanya harus berkaitan dengan bilangan. Bahkan jangankan numerasi, matematik itu kalau nggak ada bilangan bukan matematik, kadang bilang begitu. Lalu kalau ketemu orang, wah pintar matematik, kenapa? Itu berhitungnya cepat, gitu. Tidak selalu begitu. Nah, ini memang mengubah itu, saya pikir pertama harus diawali di lingkungan keluarga. Karena yang pertama kali ketemu anak itu, kamu harus belajar yang pintar, harus sekolah, harus disiplin, manut sama guru, karena matematika itu sulit. Nah, udah diomongin dulu. Sebelum anak masuk sekolah udah diomongin begitu. Lebih lagi kalau sudah di sekolah, mohon maaf ini kalau guru-gurunya angker begitu. Kalau ketemu guru olahraga senang, guru seni senang, guru matematika masuk udah senyap-senyum gitu. Pembawaannya harus kedua pihak begitu. Artinya dari jadi guru pun harus humble begitu ya, tidak monoton, tidak istilahnya tidak menjadi single authority. Jadi kalau anak memberikan jawaban yang salah, dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Usahanya begitu. Kalau anak jawabnya benar, berbeda dengan kita, dibenarkan. Kenapa? Itu memang cara lain misalnya begitu. Jadi membuat anak itu tumbuh kepercayaan dirinya. Itu satu hal yang mungkin bisa diperoleh pada saat kita menangani pembelajaran. Dan jangan cepat-cepat pingin dituntaskan, karena anak belajar itu butuh waktu. Kadang-kadang kita kan sebagai guru kadang-kadang merasa ini JP-nya udah hampir habis nih, ya udah selesai, langsung dijelaskan gitu. Jadi saya lebih senang bukan konsepnya menanamkan Pak, tapi menumbuhkan. Jadi jangan kita berusaha menanamkan konsep kepada anak ini seperti teori tabula rasa, tapi kita ingin menumbuhkan pikiran positif anak itu dengan cara seperti apa yang menyenangkan kira-kira. Kalau anak sudah tumbuh pikirannya, ini kan sama aja dengan contextual learning sebenarnya kan, atau dalam bahasa realistik matematik itu tadi yang disampaikan Pak Muhammad Akbar tadi. Jadi konstruktivisme ini sudah sangat diterima. Artinya anak belajar merasa bermakna, merasa lekat di dalam pikirannya kalau itu tumbuh dari pikirannya sendiri. Gitu. Dan itu harus diferensiate setiap anak pasti begitu. Nah, cuma bagaimana caranya? Kita kadang-kadang perlu yang namanya, mohon maaf ini, trigger Pak. Maksud saya trigger itu ketika anak tadi menjumpai 1/2 ditambah 1/3 2/5, dia nggak tahu itu salah, karena dia tahu mungkin ada pola manipulasi yang seperti itu. Lalu berikan contoh yang itu salah gitu. 1/2 tambah 1/2 berapa? Tanya aja dengan dia. 1/2 tambah 1/2 berapa? 1. Coba kamu jumlahkan 1/2 tambah 1/2 dengan caramu. 1 tambah 1 2, itu 4. Oh, keliru ya. Jadi dia sadar gitu. Gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita letupkan pikirannya dengan counter example tadi. Bahwa tidak semua masalah terkait dengan bilangan. Kamu ingin menyusun kursus demikian rupa sehingga orang kalau masuk keluar gampang, gimana caranya? Nggak usah berhitung, itu pola gitu. Misalnya nih. Jadi insya Allah banyak cara kita untuk men-trigger anak atau siapapun gitu, bahwa numerasi tidak hanya terkait dengan angka. Kalaupun terkait dengan angka ya tidak harus tergantung dengan rumus. Ini butuh kebiasaan sih. Maaf tentang itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Bapak, mudah-mudahan Pak Hairul bisa terpuaskan ya dengan jawaban para narasumber. Mungkin terakhir ini dari Mohari, pengawas SMA dari Jawa Tengah lagi ini. Silakan Pak, singkat padat Pak pertanyaannya. Bapak atau Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya mohon izin mengkonfirmasi saya saja bahwa regulasi yang menjadi pedoman kita dalam pembelajaran literasi numerasi ini yang disampaikan oleh Pak Sumarjono itu kan sudah diubah Pak ya, dengan PP nomor 4 tahun 2022. Di pasalnya itu rumusnya juga beda. Jadi nanti kalau Bapak mau menyampaikan di forum yang lain, pakai yang terbaru ya Pak ya, PP nomor 4 tahun 2022, sehingga rumusan kalimatnya berbeda-beda. Kemudian rumusnya beda Pak. Jadi kalau tadi itu satu kalimat, tapi kalau di PP nomor 4 tahun 2022 itu dirinci menjadi beberapa bagian. Oh, tapi substansinya masih sama? Iya, substansinya sama. Tapi kan sesuai dengan perkembangan harus disampaikan yang tepat. Okay. Kemudian perlu dikuatkan lagi Pak ya, bahwa tadi disampaikan bahwa yang namanya rumusasi tidak terpusat pada bilangan dan angka, tapi juga perlu diperkuat bahwa literasi bukan numerasi bukan semata-mata tanggung jawab guru matematika, tetapi tanggung jawab semua guru. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mohari.
Ya, yang pertama saya terima kasih Pak Mohari, lebih update nih kalau pengawasnya dapat regulasi terus begitu. Terima kasih Pak update-nya. Mudah-mudahan substansinya tidak beda ya Pak ya, tetap ada numerasi itu ya paling penting. Yang kedua saya setuju tadi, saya sampaikan juga sebenarnya kalau numerasi itu bukan domain hak dari guru matematik begitu, walaupun asal usulnya dari sana. Sehingga setiap guru pun itu tidak mungkin tidak menggunakan matematik karena itu punya tanggung jawab untuk pengembangan numerasi. Oleh karena itu dalam lingkup sekolah, ekosistem sekolah, saya pikir perlu kerjasama antar guru mata pelajaran atau antar guru, bagaimana mengembangkan sebuah tema topik yang lintas dan itu bisa sesuai konteks-konteks nyata yang dihadapi anak. Jadi tidak terparsial. Terima kasih Pak Mohari ya. Baik, terima kasih. Sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, mohon maaf kami hanya memberikan kesempatan kepada 3 penanya. Selanjutnya kita minta closing statement dari kedua narasumber kita untuk penguatan terkait dengan numerasi. Silakan, pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Sumardiono, dilanjut dengan Pak Muhammad Akbar Raksandani. Silakan Pak. Iya, kalau dari saya singkat aja sih sebenarnya bahwa kita tidak bisa lepas dari numerasi, karena itu anak-anak juga harus dibiasakan dengan numerasi. Hilangkan seluruh miskonsepsi yang mungkin timbul, misalnya numerasi harus pakai dengan bilangan, harus lebih cepat berhitung dan segala macam. Intinya numerasi itu anak dekat dengan lingkungannya sehingga dapat memecahkan masalah di lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan matematik yang diperlukan. Karena itu di sekolah jangan terlalu rumit mengajarkan matematika yang mungkin tidak dijumpai dalam lingkungan nyata. Karena numerasinya di mandat termasuk literasi untuk dikembangkan di seluruh serata pendidikan. Kira-kira begitu. Ya, lakukanlah hal yang menyenangkan, memudahkan bagi anak untuk dekat dengan numerasi yang ini itu aja, Mas Budi. Baik, terima kasih Pak. Lanjut ke Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Bas. Kalau dari saya Bapak Ibu selaku pimpinan, saya percaya guru-guru di lapangan itu punya kemampuan dan kapasitas gitu ya. Jadi mohon untuk didampingi secara berkala, kontinu dan juga difasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian terkait numerasi, titip pesan untuk guru-guru untuk mohon hadirkan konteks yang ada dekat sekali dengan anak-anak. Dimulai dari obrolan-obrolan sederhana gitu ya, alat-alat sederhana maupun kegiatan-kegiatan rutin yang sebenarnya bisa kita sama-sama diskusikan lebih lanjut gitu Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu, semoga aktivitas numerasi ini bisa kita lakukan gitu ya, bisa kita perbanyak lagi. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, jangan ragu untuk berdiskusi bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Dulu Pak Bas, suaranya hilang. Oke. Terima kasih Pak Sumardiono dan Pak Akbar. Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh narasumber atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi inspirasi untuk membangun ekosistem sekolah yang mendukung tumbuhnya numerasi anak-anak kita. Mari kita terus bergotong royong untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dalam kehidupan. Saya Bastudin, mohon maaf apabila ada kekurangan selama saya memandu jalannya acara ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Tetap semangat menumbuhkan budaya numerasi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke Wara Ibu Disti. Baik, terima kasih kepada moderator kita Bapak Bastudin MPD serta para narasumber yang telah memberikan pemaparan yang sangat berharga dan juga menarik. Kami harap seluruh peserta mendapatkan banyak manfaat ya dari sesi ini. Kini kita akan melanjutkan acara dengan penutupan.
Untuk itu Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, kita akan mengundang kembali Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Randa Aurora Elma MIKOM untuk memberikan penutupan serta pesan-pesan terakhir mengenai kegiatan yang pada Ibu disilakan. Terima kasih. Pesan-pesan terakhir. Ya, ini alhamdulillah ya, terima kasih pada Bapak Dr. Sumardiono MPD. Luar biasa ya, saya sampai bertahan ini untuk mendengarkan materi-materi yang sudah dipaparkan dengan baik. Dan memang dari kecil saya takut dengan guru matematika karena selalu mencubit. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi hal positif yang kita pahami bahwa janganlah galak untuk jadi guru matematika dulu ya, supaya siswa-siswi mau bertahan saja itu sudah luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Akbar, luar biasa ya, salah satu kepala sekolah dari SDN 17 Talang Ubi yang sudah berbagi praktek baik di siang sampai sore hari ini. Ada satu hal yang mungkin saya bisa berpesan kepada semuanya, bahwa untuk meningkatkan literasi numerasi ini memerlukan waktu dan upaya yang konsisten. Jadi kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil dan teruskan untuk memperdalam dan menumbuhkan pikiran positif. Dan tadi ada tambahan bagaimana trigger kita memberikan pemahaman matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ini mudah-mudahan memberikan aspirasi bagi kita semua. Numerasi tidak terkait dengan angka, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, Bapak Ibu, semua bidang studi menjadi tanggung jawab bersama bagaimana kita mencintai numerasi dan mengaplikasikan dalam semua bidang studi yang ada. Pergi ke pasar membeli buah mangga, memilih yang manis-manis dan harum baunya. Terima kasih kami haturkan untuk peserta yang setia dan narasumber yang setia juga. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Sumardiono, terima kasih Mas Akbar. Mudah-mudahan kita sekarang ini sedang menanam ladang amal ibadah. Saya yakin Allah sedang memperhitungkannya, sehingga di yaumil mahsyar nanti akan kita petik hasilnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.